Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Mulyawati dengan NIM 24 OSP 133. Dan saya Putri Husnul Khotimah dengan NIM 24 OSP 148. Adapun tujuan dibuatnya video ini untuk melengkapi UTS dari mata kuliah Sistem Energi Terbarukan dan Tenaga Listrik. Adapun tugas yang diberikan kepada kami mengenai perhitungan kebutuhan sistem PLTS rumah tangga. Langsung simak di videonya. Masuk pada penjelasan energi terbarukan, yaitu merupakan energi yang bersumber dari alam dan dapat diperbaharui secara alami, seperti energi matahari, angin, air, panas bumi, dan biomasa. Tidak seperti energi fosil yang terbatas. Energi ini dapat digunakan secara berkelanjutan dan lebih ramah lingkungan karena menghasilkan emisi karbon yang rendah. Pemanfaatannya juga berperan penting dalam mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil, serta mendukung upaya pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya, apa itu PLTS? PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya adalah sistem pembangkit listrik yang memanfaatkan energi dari cahaya matahari dan mengubahnya menjadi energi listrik menggunakan panel surya atau sel fotovoltaik. Energi yang dihasilkan dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan listrik rumah tangga, industri, maupun skala besar. PLTS termasuk sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan karena tidak menghasilkan emisi gas buang dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Masuk di kebutuhan daya, teman-teman. Di sini tujuannya adalah untuk mengetahui daya listrik harian yang dibutuhkan. Nah, di tabel ini ada 9 jenis peralatan rumah tangga. Yang pertama adalah lampu ruang tamu yang jumlahnya ada 2. Daya listriknya ada 15 watt, jam per harinya ada 6 jam, dan total energinya adalah 180. Bisa dilihat di tabel. Dari sini di bagian bawah terdapat total energi hariannya, yaitu 4.996 watt-hours. Baik, selanjutnya yaitu menghitung kebutuhan panel surya. Yang dapat kita ketahui, yang pertama yaitu kebutuhan energi harian sekitar 4.996 watt-hour. Yang kedua, lama penyinaran matahari sekitar 6 jam. Yang ketiga yaitu efisiensi sistem sekitar 0,8 atau 80%. Asumsi yaitu panel surya bekerja maksimal selama 6 jam per hari dengan efisiensi 80% sudah termasuk rugi daya pada inverter, kabel, dan juga suhu. Adapun perhitungannya seperti di bawah ini yang menghasilkan sekitar 1041 watt peak, artinya sistem membutuhkan sekitar 1041 watt peak daya panel untuk mencukupi kebutuhan energi harian. Jika menggunakan panel sekitar 250 watt peak, maka 1041 per 250 sama dengan 4,16 panel. Masuk di bagian keuntungan panel surya. Yang pertama, menghasilkan energi dari sumber matahari yang gratis dan melimpah. Kedua, ramah lingkungan dan tidak menimbulkan polusi. Yang ketiga, menghemat biaya listrik jangka panjang. Yang keempat, digunakan di daerah tanpa listrik. Dan yang terakhir, ada perawatan mudah dan tahan lama. Selanjutnya yaitu menghitung luas atap rumah, yang dimana satu panel surya berukuran sekitar 400 watt peak. Panjang panel sekitar 1,7 meter persegi, total luas sekitar 5 kali 1,7 sama dengan 8,5 meter persegi. Jadi atap rumah yang dibutuhkan panel sekitar kurang lebih 9 meter persegi area bebas bayangan, sehingga panel tidak tertutupi oleh bayangan-bayangan seperti pohon dan lain sebagainya. Bagian kebutuhan baterai. Nah, di kebutuhan tegangan sistem baterai 24 volt, energi yang disimpan 4.996 watt-hours, efisiensinya itu 0,8. Di sini terdapat rumusnya, bisa kita lihat teman-teman. Kapasitas sama dengan
energi yang disimpan per tegangan sistem baterainya, terus dikali dengan efisiensinya, sama dengan 4996 per 19,2 mendekati sama dengan 260 ampere hours. Jadi baterai membutuhkan kurang lebih 24 volt sampai 260 ampere hours untuk menampung energi harian itu. Selanjutnya yaitu pengertian MCC atau Main Control Cabinet adalah panel utama yang berfungsi untuk mengontrol, memonitoring, dan melindungi berbagai sistem atau motor listrik dalam satu instalasi secara terpusat. Di dalamnya terdapat komponen seperti kontaktor, relay, MCB, dan alat pengaman lainnya yang berfungsi mengatur arus listrik, menghidupkan serta mematikan motor, dan melindunginya dari kerusakan akibat gangguan listrik. MCC berperan penting dalam sistem otomasi industri karena memudahkan pengendalian dan pemeliharaan peralatan listrik secara efisien dan aman. Di bagian kebutuhan MCC atau Main Control Cabinet, fungsinya adalah mengatur arus masuk dan keluar antara panel, inverter, dan baterai. Nah, komponen-komponennya itu terdiri dari MCCB atau MCB DC, terus fuse DC, terus PV combiner, selanjutnya kabel DC, dan yang terakhir adalah grounding. Baik, selanjutnya masuk pada pengertian inverter. Inverter adalah perangkat elektronik yang berfungsi untuk mengubah arus listrik searah atau DC menjadi arus listrik bolak-balik atau AC dengan frekuensi dan tegangan yang dapat diatur sesuai kebutuhan. Inverter banyak digunakan pada sistem tenaga surya, peralatan industri, dan pengendalian motor listrik karena mampu mengatur kecepatan, torsi, serta arah putaran motor dengan efisien. Selain itu, inverter juga meningkatkan kinerja mesin dan mendukung sistem otomasi modern. Masuk di bagian kebutuhan inverter, di sini ada total daya puncak, daya inverter, dan tipe. Untuk sistem total daya puncak itu 4996 kWh per hari. Daya puncaknya realistis sekitar peak load mendekati sama dengan 1040 watt, kurang lebih 1,4 kW. Untuk daya inverter, peak load dikali faktor aman 1,2 sampai 1,5 sama dengan 1040 kali 1/3 mendekati sama dengan 1352 watt. Tipenya itu pure sine wave, inverter 2 kW, off-grid inverter, hybrid inverter. Dari penjelasan tentang PLTS rumah tangga dapat disimpulkan bahwa hasil perhitungan kebutuhan tersebut dengan total energi 4996 kWh per hari, waktu penyinaran matahari sekitar 6 jam, dan efisiensi sekitar 0,8 diperoleh kebutuhan daya panel sekitar kurang lebih 1,04 kW peak. Artinya dibutuhkan sekitar 4-5 panel surya berkapasitas 250 watt peak. Untuk hasil yang stabil meskipun cuaca kurang optimal, disarankan menggunakan 5 panel yang berjumlah 1,25 kW peak agar energi harian tercapai dan sistem bekerja lebih efisien serta tahan lama. Sekian penjelasan dari kami mengenai perhitungan kebutuhan sistem PLTS rumah tangga. Jika ada kesalahan penulisan dan penjelasannya, kami mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.